Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para pemuda cerdas, generasi bahagia, generasi milenial, ya. Dengan matematika itu mudah bersama Pak Cipto. Kali ini materi SMP kelas 8 semester genap tentang bangun ruang sisi datar bagian pertama. BRSD. Ada berbagai macam bangun ruang yang akan kita pelajari, yang bisa kita pelajari di SMP maupun di SMA, ya, berbagai macam bangun ruang. Pertama, bangun ruang sisi datar. Jadi seluruh permukaannya berupa bidang datar. Ini terbagi dua, yang mempunyai alas dan mempunyai tutup yang sama. Alas dan tutupnya sama. Dia bisa berbentuk prisma. Dan prisma ini juga terbagi atas dua macam, prisma khusus dan prisma umum. Prisma khusus nanti juga ada dua bagian lagi yang akan kita pelajari di saat ini. Kemudian yang sisi datar ada model yang lain, yaitu yang mempunyai alas dan mempunyai puncak. Kalau yang pertama tadi alas dan puncaknya dan tutupnya sama, tidak punya puncak. Kalau yang satu lagi mempunyai alas dan mempunyai puncak. Yang mempunyai alas dan puncak ini biasa disebut dengan limas. Kemudian selain sisi datar ada juga yang sisi lengkung. Yang sisi lengkung nanti dipelajari di bab yang lain. Oke, kita simak. Contoh benda bangun datar yang mempunyai alas dan tutup yang sama, ya. Nah, seperti ini. Ini atas dan bawahnya sama persis. Ini juga atas dan bawahnya sama, kalian sudah kenal juga dua benda ini, termasuk juga yang ini, ya. Nah, ini biasa disebut dengan kubus. Kubus, seluruh bangun penutupnya sama besar. Yang alas dan tutupnya sama, ada lagi selain kubus, seperti ini tempat tisu, atas dan bawah sama besar. Ini juga gitu, kado-kado. Kotak-kotak kado atas dan bawah juga sama besar. Ataupun buku, ya, atas dan bawah sama. Nah, bangun seperti ini biasa disebut dengan balok. Bedanya balok dengan kubus adalah kalau kubus 3 dimensi panjang, lebar, dan tinggi semua sama. Tapi kalau balok dari 3 hal itu panjang, lebar, dan tinggi minimal satu unsur berbeda panjangnya. Maka disebut dia balok, ya. Kemudian yang lain, alas dan tutupnya sama. Yang masuk kelompok prisma adalah seperti ini. Ini sisi kiri dan sisi kanan sama, ya. Kita anggap sebagai alas dan tutupnya. Ataupun ini atap rumah seperti ini. Ini sisi kiri dan sisi kanan sama. Bangun seperti ini disebut dengan prisma. Kemudian mempunyai alas dan puncak. Ini piramid. Nah, kelihatan ada puncaknya di atas. Kalau bangun sebelumnya tadi tidak ada puncaknya. Atau ini atap rumah, ya, bentuknya mirip dengan piramid tadi. Semuanya bangun datar. Nah, atau ini juga puncak salah satu masjid, modelnya seperti ini, disebut dengan limas. Baik, anak-anak, kita pelajari lebih lanjut tentang kubus, ya. Kali ini kita bicarakan kubus. Silakan disimak. Nah, ini kita mempunyai gambar kubus, ya, seperti ini. Nah, kalau pengen tahu lebih jelas kubus, kita coba putar-putar kubusnya. Ya, nah, posisinya seperti ini kubusnya, ya. Bisa dilihat titik-titik sudutnya. Ada 8 titik sudut, yang bawah 4, AB, CD, yang atas juga 4, EF, GH, ya. Bisa dilihat dari semua sisi. Kalian bisa melihat ada garis putus-putus itu adalah garis yang di belakang yang nggak kelihatan sebetulnya. Nah, ya, nggak kelihatan, maka dia gambar putus-putus. Dari bawah posisi yang seperti ini. Dari atas posisi yang seperti ini, ya.
Bisa kita lihat. Inilah kubus yang akan kita pelajari lebih lanjut bagian-bagiannya. Ya, bisa dilihat. Baik. Baik, anak-anak, kita pelajari tentang kubus ini. Pertama, pemberian nama. Pemberian nama ini ada aturan yang seringkali kalian tidak pahami cara memberikan nama dalam kubus. Pertama, menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya, berurutan. 4 urut, 4 urut, atau 8 urut langsung boleh. Yang pasti berurutan. Kalian berarti harus hafal abjad dari A sampai Z. Yang kedua, meletakkan huruf tersebut secara melingkar satu arah yang sama. Tidak boleh zigzag. Ya, tidak boleh zigzag, harus melingkar satu arah yang sama. Melingkarnya kemana silahkan, yang penting arahnya sama melingkarnya. Kemudian huruf kelima, posisinya sama dengan huruf ke-1. Coba lihat gambarnya ya. Kita mulai A, di posisi di situ, kemudian lanjut, lihat perhatikan tanda panah, B, lanjut perhatikan tanda panah, C, lanjut perhatikan tanda panah titik D, lanjut A. Ya, melingkar A, B, C, D, memutar seperti itu ya. Kemudian di mana huruf kelima, yaitu E. Nah, lihat huruf kelima posisinya sama dengan huruf pertama. Huruf pertama tadi A, berarti posisi huruf kelima di situ, di atasnya E ya. Habis E, kemudian F. F ini posisinya melingkar sama dengan yang bawah tadi A, B, C, D. Harus sama arahnya. Tidak boleh dibalik. Arahnya harus sama dengan yang bawah ya. Habis E, berarti F. Kemudian G, kemudian H, balik kembali ke posisi E ya. Jadi ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pemberian nama seperti itu. Kemudian bagian-bagian dari kubus. Titik sudut. Tadi sudah ya, titik sudut. Ada berapa titik sudut? Ada 8 titik sudut. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. 8 titik sudut. Kemudian rusuk. Rusuk ini berupa ruas garis. Rusuk berupa ruas garis. Nanti 3 buah rusuk bertemu membentuk sebuah titik sudut. Ya. 3 buah rusuk bertemu membentuk sebuah titik sudut. Nah, rusuknya macam-macam rusuknya. Ada rusuk AB, BC, CD, dan DA. Ini 4 yang bawah. Kemudian ruas garis yang atas, 4 lagi yang atas, EF, FG, GH, dan HE. Masih ada satu pasang lagi. Pasang lagi ya, berisi 4. Yang garis tegak, AE, BF, CG, dan DH. Semuanya ada 12 rusuk yang sama panjang. Ya, kubus semuanya sama panjang rusuknya. Kemudian ada bidang sisi. 2 bidang sisi bertemu membentuk sebuah rusuk. Ya, kalau satu titik sudut dibentuk oleh 3 buah rusuk, kemudian 2 bidang bertemu berpotongan membentuk sebuah rusuk. Kita lihat bidang sisinya ABFE, lihat yang warnanya berkedip-kedip. Nah, itu kita sebut dengan ABFE. Boleh kamu sebut dengan AEFB. Ya, yang penting menyebutnya juga memutar ya. Ke kanan boleh, ke kiri boleh, searah jarum jam boleh, berlawanan jarum jam boleh. Tapi yang penting berputar menyebut hurufnya, tidak boleh zigzag dan menggunakan huruf besar atau huruf kapital ya. Jadi bidang sisi yang ini, yang pertama kita sebut dengan misalnya ABFE. Lanjut, bidang sisi berikutnya BC, GF, kelihatan ya. Kemudian lanjut, bidang sisi berikutnya CGHD atau CDHG. CGHD atau CDHG. Mulai dari H juga boleh. HGCD misalnya ya. Tapi nasibnya kita mulai dari huruf yang paling awal dalam abjad. CGHD. Lanjut, sisi berikutnya, bidang berikutnya ADHE. Ya, ADHE. Masih ada?
Baik, ada yang bawah ya sebagai alas. ABCD. ABCD. Satu lagi yang atas EFGH. Sudah habis ya. Jadi ada berapa bidang? Ada 6 bidang. Semuanya berbentuk persegi dan sama panjang ya. Semuanya berbentuk persegi dan sama besar. Maaf, sama besar. Itulah kubus. Kemudian kita simak yang berikutnya. Yang berikut ini kita akan melihat dua macam garis di dalam kubus ya. Yang pertama adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, atau diagonal yang berada, garis diagonal yang berada pada bidang kubus atau pada sisi kubus. Contohnya adalah diagonal yang berwarna merah itu ya, AF. Lihat AF ya, AF yang berwarna merah dan juga BG yang berwarna merah. AF terletak pada bidang ABEF. BG terletak pada bidang BCGF ya. Dan semua sisi, semua bidang mempunyai garis diagonal, dua garis diagonal ya. Nah, itulah namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Ya, bisa kalian lihat dengan jelas yang berwarna merah dan berwarna biru. Ya, itu namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Karena sisinya ada 6, masing-masing sisi, masing-masing bidang mempunyai 2 diagonal, maka diagonal bidang atau diagonal sisi ada 12 ya. Kemudian yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau yang menghubungkan titik C dan E. Yang hijau yang di dalam yang putus-putus ya. Itulah yang disebut dengan diagonal ruang. Ya, diagonal ruang. EC atau CE ya. Warna hijau yang putus-putus. Kenapa putus-putus? Dia di dalam ruangan nggak kelihatan. Sebetulnya kelihatan. Maka dibuat garis putus-putus seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan visualisasi ini kalian bisa melihat seperti apa sih diagonal ruang ya, bayangannya ya. Nah, itu kalau dibuat segitiga juga bisa. CE, jadi C, A, C, CE ya. A, C, E. Di bawah E adalah A ya. Di bawah G ada C, A, C, E. Oke, jadi diagonal ruang dan diagonal bidang. Lanjut bagian-bagian kubus, masih seperti yang tayangan tadi. Diagonal bidang, ya, ada AF, satu ya, berupa ruas garis ya. Biar nggak lupa, saya biasa menyebut diagonal pada bidang, ya, diagonal pada bidang. Tadi AF sudah, kemudian BE bersilangan ya, AF dengan BE bersilangan. Nah, sudah satu sisi mempunyai 2 diagonal bidang. Sisi yang lain, BG. Nah, nanti dia bersilangan dengan CF. Ya. Sepasang. Dan seterusnya, karena kubus mempunyai 6 bidang atau 6 sisi, berarti diagonalnya ada diagonal bidangnya ada 12 ya, 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Kalian bisa mencari sendiri ya. Dari 4 contoh tadi bisa dilanjutkan. Kemudian kembali dengan Pythagoras, jika panjang rusuk kubus ini misalnya X cm, maka panjang diagonal bidang berarti kan AF ya misalnya ya. AF jadi segitiga ABF. AB X cm, FX cm, BF X cm juga. Sehingga AF panjangnya adalah X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat. Kalau gitu AF akar dari 2X kuadrat atau X akar 2 panjang diagonal sisi.
Ya, X akar 2. X adalah panjang rusuk. X adalah panjang rusuk. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang, contohnya satunya adalah AG. Ya, AG. AG, kemudian ada BH, ada CE, dan DF. Ya, jadi ada 4 diagonal ruang. Semuanya sama panjang. Diagonal bidangnya juga sama panjang, diagonal ruangnya juga sama panjang. Ini bagian dari kubus. Berapa panjangnya? Kalau panjang rusuknya X cm untuk sembarang kubus ya. Panjang rusuknya X cm, misalnya AG, jadi terjadilah segitiga ACG siku-siku di titik C. Sehingga kita bisa berlakukan teorema Pitagoras, AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. AC kuadrat tadi adalah diagonal bidang, AC kuadrat adalah 2X kuadrat besarnya. CG kuadrat, jadi X kuadrat ya. X akar 2 dikuadratkan berarti 2X kuadrat tambah X kuadrat, hasilnya 3X kuadrat. Dengan demikian, besar AG, panjang diagonal bidang adalah X akar 3. X akar 3. Dengan X adalah panjang rusuk dari kubus yang diketahui. Sekarang diagonal, bidang diagonal kubus. Nah, sekarang kita akan lihat yang namanya bidang diagonal. Bidang yang menjadi diagonal ya. Kita lihat dari titik sudut A, B, dan GH, AB, GH, kita buat bidang ya. Jadilah itu yang berwarna biru. Coba lihat seperti itu ya. Nah, AB, GH. AB, GH itulah bidang diagonal ya. Kalau dilihat dari sisi yang samping yang lain, nah, posisinya seperti itu. Itulah bidang diagonal. Jadi dari bawah ya, bidang diagonal. Bidang diagonal AB, GH. Nah, ada beberapa posisi seperti ini ya. Ada beberapa bidang diagonal dalam sebuah kubus. Salah satunya adalah ini. Bisa dipahami ya tentang bidang diagonal. Insya Allah dengan 3 dimensi ini yang bisa dirotasi, bisa diputar, kalian akan bisa lebih mudah melihat seperti apa sih bidang diagonal. Bidang diagonal. Salah satu yang pertama adalah ACGE ya, ACGE. Sebuah bidang yang berposisi menjadi diagonal dalam ruangan kubus. ACGE. Kita lihat yang lain. BDHF ya, BDHF atau BFHD. Sudah 2 ya. Kemudian yang ketiga BCHE. BCHE. Yang keempat ADGF. ADGF atau AFGD. Yang kelima ABGH. ABGH, bidang diagonal ABGH. Yang keenam CDEF. CDEF. Masih ada? Habis ya. Jadi bidang diagonal dalam kubus ada 6 yang semuanya sama besar, berbentuk persegi panjang. Ya, berbentuk persegi panjang. Bisa dilihat dari sini ACGE lebih kelihatan berbentuk persegi panjang. Dan salah satu sisinya adalah panjang rusuk dari kubus tersebut. Kalau panjang rusuknya X, maka bidang diagonal memiliki panjang
dalam contoh ini ACGE ya. AC-nya tadi sudah pernah kita hitung di depan, yaitu X akar 2. Kemudian CG-nya X, sehingga luas dari bidang diagonal ini, ACGE adalah X akar 2 dikalikan X. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat akar 2. X kuadrat akar 2. Sekarang jaring-jaring kubus. Nah, anak-anak bisa kita lihat di sini kita mempunyai sebuah kubus ya. Kubus AB, CD, E, F, G, H ya. Kita akan lihat buah kubus ini mempunyai 6 sisi atau 6 bidang ya. Kemudian kita lihat jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu bayangkan berapa kubus ini dibelah, dibuka. Nah, tergantung nanti memotongnya. Ini kita akan berikan salah satu sisi cara memotongnya. Nanti kalian bisa memotong dengan bentuk yang lain, sehingga terjadi jaring-jaring kubus yang bermacam-macam ya. Ini salah satu contohnya. Kita saksikan bagaimana pergerakannya. Nah ya, bisa bergerak seperti itu ya. Nah, inilah salah satu jaring-jaring kubus ya. Kalian bisa melihat pergerakannya, warnanya juga ya. Nah ya, nanti kalian bisa membuat yang lain ya. Ini pengertian jaring-jaring kubus. Jadi dibuka sisi-sisinya, bisa kalau ditutupkan kembali seperti itu. Oke ya, nanti silakan kalian berkreasi dengan cara yang lain ya. Oke, ini jaring-jaring kubus. Baik anak-anak, semua yang sudah kita bahas tadi rujukannya, sumbernya dari hal ini dan juga sumber-sumber yang lain ya. Jadi kita saling berbagi. Demikian pertemuan pertama kita tentang bangun ruang khususnya kubus. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, berkenan, dan kalian bisa bertambah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.